Ini saya rekam, semoga bermanfaat ya nanti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, selamat datang anak-anakku kelas 11 IPA 5 ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi tentang matematika. Matematika. Kalau kita bicara matematika, mesti kau pikirannya angil sih, guys. Tenang. Semuanya mesti seperti itu. Nah, untuk materi ini yang akan kita bahas ya mudah kalau tahu ya, kalau dipahami secara tenanan yang mudah. Nah, untuk materi yang kita bahas untuk pertemuan di siang hari ini, kita bahas tentang materi yang namanya trigonometri bab 1 ya ini ya. Nah, ini pertemuan pertama kita bahas tentang persamaan trigonometri dulu. Ini ada beberapa subbabnya yaitu ABC, tapi kita bahas yang pertama karena kita di awal ya. Saya lanjutkan. Nah, untuk persamaan trigonometri kita harus kenal dulu yang namanya trigonometri. Karena di kelas 7, 8, 9 atau kelas kalian saat di kelas SMP ataupun MTS belum pernah yang mendapatkan materi ini ya. Jadi tidak tahu sama sekali apa itu trigonometri. Nah, trigonometri sebenarnya ada beberapa jenis ya. Di sini saya tampilkan hanya tiga, yaitu sin, cos, dan tan. Saya ulangi lagi ya, ada sin, cos, tan. Nah, sebenarnya ada 6. Nah, tidak hanya sin, cos, tan, tapi ada sekan, kosekan, dan ada kotan. Nah, ada 6 sebenarnya. Tapi untuk saat ini kita bahas tentang sin, cos, tan-nya dulu. Dan untuk teman-teman tiganya yang tadi, yang selain itu, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya atau di yang lain. Karena hampir sama sistemnya. Nah, gitu ya. Sebelumnya, untuk mendalami tentang trigonometri kita harus tahu apa itu trigonometri. Nah, di sini sudah saya sampaikan beberapa contoh. Di sini ada A, B, C, D. Nah, contoh ini. Berikut beberapa contoh persamaan trigonometri. Ini namanya persamaan. Persamaan, kata-kata persamaan itu berarti menggunakan sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu menggunakan tanda apa? Pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Itu namanya pertidaksamaan. Nah, karena kata-katanya persamaan, otomatis tandanya sama dengan, gitu ya. Nah, di sini ada persamaan menggunakan tanda sama dengan semuanya. Nah, ada kata-kata trigonometri. Oh, berarti kalau ada trigonometri menggunakan apa? Sin, cos, dan tan. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada sin, cos, ada tan. Nah, ternyata tidak hanya sin, cos, tan di sini yang adanya, tapi ada apa? Ada x di sini. Nah, untuk soal yang A ini ya. Ini kan sin x, terus ada cos y. Nah, itu ya. Ada tan x, ada sin 2b. Nah, ini. Nah, selanjutnya terus ada pertanyaan lagi di sini. Yang pertama, apakah persamaan-persamaan trigonometri tersebut memuat variabel? Ada nggak variabel? Ada nggak di situ variabel? Variabel itu apa sih? Apa? Variabel apa sih? Variabel adalah simbol-simbol yang memuat atau yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematika. Biasanya sering dipakai adalah bentuk huruf-huruf ya, menggunakan X, Y, atau Z biasanya. Nah, gitu ya. Jadi di sini trigonometri juga memuat variabel. Ada variabel X, ada variabel Y, ataupun variabel selain X dan Y. Gitu ya. Nah, yang D ini contohnya, dia menggunakan variabel B, sin B. Gitu ya. Nah, tapi kalau ABC ini menggunakan variabel X dan Y. Nah, gitu. Selanjutnya, apakah persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel yang berada di dalam bentuk trigonometri? Nah, apakah variabel itu berada di dalam bentuk trigonometri? Iya. Nah, kayak sin X. Nah, ya kan? Nah, di sini di trigonometrinya. Nah, itu ya, sin X, sin Y. Atau enggak cos X, cos Y. Nah, berarti intinya trigonometri itu ada variabel. Nah, nanti yang akan kita cari itu apa? Yang akan kalian cari itu adalah nilai dari variabel. Nah, gitu ya. Nilai dari variabel. Jadi nilai apa? Nilai X atau nilai Y atau nilai Z. Nah, itu ya, atau nilai yang lain itu ya. Biasanya kan kalau di apa itu? Kalau di kelas 7 ya, biasanya X ditambah 2 sama dengan 3. Berapakah nilai X? Nah, kan gitu kan. Berarti kalian mencari nilai X. X ditambah 2. Nah, gitu ya. Nah, tapi di sini tidak. Sin X sama dengan setengah. Nah, X-nya itu berapa? Nah, itu kita cari. Sin X. Nah, X-nya itu nanti berapa? Nah, gitu ya. Tan X sama dengan berapa? Nah, gitu. Nanti yang dicari adalah nilai X-nya. Ingat, yang dicari adalah nilai dari variabelnya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan.
itu adalah tentang persamaan trigonometri. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kesimpulan ya tadi ya. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya memuat dalam bentuk trigonometri. Jadi variabelnya berada di trigonometrinya. Nah, itu lanjut. Nah, di sini penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, jadi kita misalkan di sini penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Nah, sin X sama dengan sin A. Nah, berarti ini ada dua variabel. Variabel apa ini? Variabel yang pertama yang ruas kiri ya, itu X, ruas kanan itu A. Jadi ada sin X dan ada sin A. Sama-sama berbentuk sin di sini. Ya, ruas kiri juga sin, ruas kanan juga sin. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Nah, ini yang pertama. Nah, ini rumus namanya ini. Nah, rumus. Penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Nah, rumusnya kayak gini. Dalam satuan derajat. Ingat, di sini ada dua. Yang pertama itu satuan derajat, yang kedua yaitu satuan radian. Yang pertama satuan derajat, yang kedua satuan radian. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya derajat sama radian gimana, Pak? Nah, kalau derajat berarti nanti jawabannya dalam bentuk derajat. Tahu ya derajat ya? Derajat itu yang ada lingkaran kecil di atas ya. Nah, itu derajat. Oke. Oke, bentar. Buat nulis nggak bisa ya. Di sini ada X dan di sini ada A. Nah, perhatikan. Di sini berbentuk derajat. Ya, kata-katanya derajat. Otomatis nanti jawabannya harus berbentuk derajat. Ya, pakainya. Nah, kalau di sini berbentuk radian. Nah, radian itu gimana? Nah, radian itu nanti berbentuk pi. Nah, pi ya, ingat-ingat pi. Nah, pi ini bukan pi di lingkaran ya, tapi di sudut. Kalau pi di sudut itu berapa besarnya? 180 derajat. Nah, jadi pi di sini itu senilai dengan 180 derajat. Nah, gitu ya. Saya ulangi lagi, pi itu bernilai berapa? 180 derajat. Ini tak kotak i sini. Oke. Nah, ini 180 derajat. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita pahami ini. Jadi, ini ada dua cara penyelesaian. Nah, yang pertama cara penyelesaiannya yaitu adalah ini. Ini saya kasih kotakan ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini. Nah, cara yang kedua ini. Jadi ada dua. Dipilih atau gimana Pak itu Pak? Bukan dipilih, tapi dikerjakan dua-duanya. Kamu nggak boleh menggunakan cara pertama saja. Kamu tidak boleh menggunakan cara kedua saja, tapi harus menggunakan kedua-duanya. Kedua-duanya ya. Nah, sekarang kita analisis rumus ini. Maksudnya piye maksudnya. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang gini. Sin X sama dengan sin A. Nah, sin X sama dengan sin A. Yes. Nah, cara penyelesaiannya itu ada ini X dan ini ada A. Nah, perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi yang berubah hanya X sama A-nya. K nanti kita menggunakan permisalan K. Ingat, yang berubah hanya X sama A-nya. Dan nanti ada cara penyelesaiannya. Nanti ada contohnya. Ini yang pertama. Tinggal kalian ganti X dengan X, A dengan nanti ada angkanya A. Ya, gitu ya. Nah, untuk yang kedua, nah ini X juga sama. Tetap X, tapi yang kedua itu ada tanda kurung ini bedanya. Jadi ada 180 dikurangi A. A ini sudutnya di sini. Ya. Nah, gitu ya. Nah, K masih tetap K. Nah, ini. Ingat-ingat, perkalian itu dikerjakan dulu. Jadi ini dikerjakan dulu. Jadi jangan terus A ditambah K itu nggak boleh. Jadi dikalikan dulu. Jadi kan, misalnya kalau di SD kan ada ping, poro, lan, sudo gitu kan. Jadi dikalikan dulu. Jadi K kali 360, nah baru ditambah. Ya, perkalian dulu ya. Nah, ini pun juga sama. Bedanya apa bedanya di sini antara atas sama bawah? Nah, bedanya jika yang atas itu menggunakan sudut, nah yang bawah menggunakan pi. Nah, itu ya bedanya. Bedanya di situ. Bedanya cuma di sini saja. Nah, saya lingkari. Nah, bedanya di sini. Nah, ini ya, bedanya itu. Oi, salah. Oh, jadi bos. Ada. Bedanya di situ ya. Bedanya cuma di pi saja ini. Dia menggunakan pi ini. Nah, ini bedanya di sini. Nah, ini. Bedanya. Kalau di atas menggunakan 360, kalau yang bawah menggunakan 2 pi. Gitu. Kan gini, 2 pi. 2 pi. Pi itu berapa? 180. Jadi 2 kali 180 itu sama dengan berapa? 360, ya kan? Nah, ini kan sama.
A tetap A di sini. Nah, perhatikan ini. Jadi kalian tidak perlu menulis dua-duanya. Nah, jadi ini X tetap X, ini kan. Nah, A juga tetap A. Ditambah K juga sama. Dikali X, dikali. Nah, 360 ini 2pi. Nah, gitu ya. 360 ini 2pi. Dilihat atas bawahnya. Ya, nah ini juga sama. Ini 180, loh kok jadi pi? Nah iya, karena di sini bentuk pi. Jadi 180 diganti pi. Gitu ya. Nah, pi. Nah, 360 itu berarti gimana? Ya 2pi kalau 360. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini sama, tetap A tetap A, K tetap K dikali. Nah, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus ini, ini rumus. Kalian harus tahu yang namanya sudut. Sudut. Nah, sudut itu kan ada 3 sudut. Ada apa sudut itu? Ada sin. Nah, kita bahas sin ya, karena ini di sini sin ya. Sin X. Nah, saya buatkan sebuah tabel nanti sinnya X. Nah, di sini ada X itu 0. 0 derajat. Ini namanya sudut istimewa. Nah, X-nya itu 0 derajat. Nah, selanjutnya tidak hanya 0 derajat, tapi ada berapa? 30 derajat. Nah, tidak hanya 0 ya, tapi nanti ada. Bentar, ini saya buatkan. Sin itu ada beberapa, sin 0, terus 30, terus berapa? 45, 60, terus 90. Kalian bisa cari di internet, nah namanya sudut-sudut istimewa, nah, itu ya, istimewa di sin. Nah nanti ada di internet. Nah ini saya kasihkan ini yang sudut istimewanya di sini. Nah sudut istimewa sin 0, nah sin. Ya, sin 0 ini, 0 berapa sin 0? Kalau sin 0 itu tetap 0. Nah, kalau sin 30 itu berapa? Setengah. Ingat-ingat ya, sin 30 setengah. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sin 90, 1. Nah, ini sin. Ya, ingat-ingat ya. Nah, ini harus hafal, karena ini rumusnya. Nanti ya. Jadi yang selalu digunakan adalah ini. Jadi saya ulangi lagi, untuk sudut-sudut istimewa, nah di trigonometri yang berbentuk sin, yang sin ya, sin 0, dihafalkan ya, 0. Sin 30, setengah. Sin 45, setengah akar 2. Sin 60, setengah akar 3. Dan sin 91. Nah gitu ya. Nah selanjutnya kalau kita sudah tahu ini, nah sekarang kita mengerjakan yang ini, sin. Ayo kita kerjakan. Nah ini kita lanjutkan, mungkin nanti ada contoh soal mungkin. Oke, kita coba lihat ada kan contoh soal di sini. Oh, ini. Bentar, ini yang kedua. Ah, ini. Ya, ini betul. Nah, selanjutnya kita bahas ini. Nah, di sini ada bentuk soal, contoh soal. Soalnya gimana sih, Pak? Nah, ini soalnya. Nah, sin X sama dengan sin min 30. Nah, saya ulangi lagi ya. Sin X sama dengan sin 30. Kalau kita lihat rumus yang tadi ya, nah ini sudah ada. Ini rumusnya ini. Ini rumus. Nah, ini ya, ini rumusnya. Ada 2 kan? Yang tadi kan? Yang pertama itu ini, ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu ini rumusnya. Nah, jadi kita gunakan dua-duanya. Nah, gitu. Sekarang kita selesaikan. Nah, di sini ada X. Nah, di sini ada sama dengan sin 30. Nah, sin 30 ini berarti apa? A. Jadi ya. Nah, jadi sin X sama dengan sin A. Nah, nanti kita cari X-nya. Nah, X-nya itu berapa? Nah, gitu ya. Nah, sin 30 ya. Sin X sama dengan sin min 30, jadi A-nya min 30. Nah, sekarang kita jawab di sini. Nah, ini langkah yang pertama. Ini soalnya kita tulis. Nah, kalau bingung ini tak kasih A, tanda A. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Rumus yang pertama ini. Nah, kalau kita gunakan rumus yang pertama, maka hasilnya seperti ini. Jadi, X tetap X, ya kan? A, jadi ini. Nah, plus K. Nah, ini ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, ini.
180 min A, 180 min A, ini A. Ini ya A, ini A. Tambah ini. Nah, jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Nah, gitu. Terus selanjutnya kita hitung. Nah, yang pertama dihitung. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama ya, tetap ya. Tidak ada dihitungnya, tetap. Ini yang pertama tetap. Nah, yang kedua, nah kita hitung. Jadi 180 dikurangi min. Nah, jadi tanda min ini jadi tanda plus. Nah, jadi tanda plus. 180 ditambah 30. 210. Oh, jadi ini. Jadi ini yang pertama dan yang kedua. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau kalian punya buku, kalian bisa bedakan ya. Jadi misalnya gini. Bisa kalian tuliskan di ruang yang berbeda. Nah, gitu. Misalkan ini saya tuliskan di yang pertama. Nah, yang pertama di sini misalkan. Berarti ini X sama dengan min 30, nah, kayak gitu misalkan. Plus K dikali 360. Nah, ini yang pertama. Nah, terus tak bedakan. Nah, saya buat lagi yang sebelah kanan. Nah, di sini. Ini yang hitam ya, kok putih sih. Hitam gini. Nah, gini. Nah, terus ini yang kedua. Ini yang kedua. Nah, ini yang kedua saya bedakan. Yang kedua nanti saya bedakan yaitu rumusnya yang kedua. X sama dengan min. Kok min sih? 180 ya. 80 dikurangi. Nah, min 30 ini A-nya. Baru ditambah K kali 360. Nah, gini. Terus nanti bawahnya dilanjutkan. X sama dengan, nah kayak tadi. X sama dengan, nah ini tidak bisa tidak usah dihitung, jadi langsung min 30 plus K 360. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini dilanjutkan. Nah, ini ya dilanjutkan. X sama dengan, nah 180 ditambah, ini kan min. Tambah ya, berarti jadinya 210 ditambah K kali 360. Nah, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, ini ya. Nah, terus kita lanjutkan ke bawah lagi. Nah, ke bawah. Ini belum selesai. Karena masih ada apa? K. Nah, jadi K-nya itu harus kita misalkan. Jadi nilai K itu harus kita misalkan. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita K misalkan. Nah, tadi ini. Nah, tadi kan ada dua tuh, tadi. Ada dua. Tak taruh di mana? Di sini aja ya. Sebelah kiri aja mungkin. Nah, tadi kan ada dua jenis. Yang pertama, ini yang pertama tadi ya. Yang pertama itu tadi ini. X sama dengan min 30 plus K 360. Nah, ini yang pertama tadi ya kan. Terus selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua itu kan gini, yang kedua. Kita pakai apa ya? Warnanya ya. Pakai ini ya. Pakai biru ini. Ini aja. Yang kedua, ini yang kedua. Ya, bentar. Yang kedua. Nah, yang kedua, kelihatan enggak yang kedua? Yang kedua X. Enggak kelihatan ya? Kalau ini. Kalau ini hitam enggak kelihatan nanti. Udah. Yang kedua X sama dengan apa tadi? 210 ya. Nah, 210 ditambah K. Nah, K dikali 360. Dikali 360. Nah, ini kan. Ya kan? Nah, dikali 360. Nah, ini. Ini yang pertama dan yang kedua. Nah, selanjutnya setelah kalian tahu seperti ini, nah kalian harus menggunakan permisalan K. Nah, saya lingkari ya. Ini permisalan K ini. Nah, di sini ada permisalannya. K sama dengan 0, K sama dengan 1. K sama dengan 0, K sama dengan 1. Jadi, kalian menggunakan permisalan K-nya sama dengan 0. Ya, K-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalian tinggal ganti. Ini yang pertama ya. Nah, ini tak kotai biar tahu. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama ini. Ini yang pertama. Nah, kita bahas yang pertama ini. Nah, K-nya di sini kan ada permisalan. K sama dengan 0. Nah, tinggal kalian ganti aja. K diganti dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, tinggal dikalikan saja. 0 dikali 360.
Ingat-ingat, perkalian dulu ya. Jangan ditambah dulu. Jadi salah kalau ditambah. Jadi perkalian dulu. Jadi 0 kali 360. Kan 0. 0 ditambah min 30. Jawabannya ini, min 30. Nah, yang kedua, K-nya 1. Jadi kalian ganti K dengan 1. Nah, ini yang kedua. K-nya saya ganti 1. Nah, jadi K-nya saya ganti 1. Jadi 1 dikali 360 berapa? 360. Ya, berarti kan min 30 ditambah 360. Jadi gitu kan? Min 30 ditambah 360. Berapa jawabannya? Berarti kalau dihitung kan utang 30 dibayar 300 tidak. Berarti jawabannya 330. Ini jawabannya yang kedua. Nah, jadi ini yang pertama punya dua jawaban. Jawabannya min 30 sama min 330. Ini yang pertama. Tadi. Terus yang kedua, nah ini kan yang kedua ini. Nah ini. Ini yang kedua ya. Nah ini yang kedua. Yang kedua ini. Nah ini kan yang kedua. Nah yang kedua itu menggunakan ini. Nah ini ya. Nah tadi ya. Nah ini. 210 plus K kali 360. Nah gitu. Caranya pun juga sama di sini. Menggunakan permisalan K sama dengan 0. Nah K sama dengan 0. Ya. Nah di sini X sama dengan 210 ditambah 0. Nah, jadi ini dikalikan dulu. 0 dikali ini, jadi 0 ya ini ya. 0 ditambah lagi 210 dapat. Terus ini K sama dengan 1. Nah, ini 210 ditambah. Nah, ini dikalikan dulu. 360 dikalikan 1 dari 360 ditambah 210 berarti 470. Jadi jawabannya ada 4. 1 2 3 4. Nah, udah. Kalau kita sudah dapat jawaban 4, nah sekarang kita lihat nilai X yang memenuhi, nah ada kata-kata ini, nilai X yang memenuhi, nah ini syarat ini. Ini bacanya gimana Pak? Nah ini bacanya X di antara apa ini? Di antara 0 dan 360. Di antara. Ya kalau menggunakan matematika tidak gitu. Jadi kalau menggunakan matematika berarti X lebih dari 0 atau sama dengan ya. Terus X kurang dari atau sama dengan 360. Jadi kalau diterjemahkan ya. X lebih dari 0. Oh berarti ya positif. X kurang dari 360. Oh berarti kurang dari 360. Oh berarti X itu berada di antara 0 dan 360 di ini. Oh berarti bisa berapa? Ya bisa 30, bisa 60, bisa 90. Tapi di sini kita lihat ternyata di sini ada 4 ya. Yang pertama min 30. Min 30 berada di antara ini tidak? Tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, 330 di antara 360 tidak? Iya, berada di antara ini. Oh, berarti memenuhi. Nah, ini jadi jawabannya. Oh, ini. Betul memenuhi. Terus selanjutnya yang ini, yang ketiga. Ini memenuhi, saya kasih M. 210 berada di antara 0 dan 360 tidak? Iya, betul. 210 itu di antara 0 dan 360 memenuhi berarti ini. Nah, ini memenuhi. Berarti ini memenuhi. Nah, ini memenuhi. Ya, saya centang. Nah, terus 470. 470 itu di luar 360, ya kan? Berarti tidak di antara ini. Tidak di antara 0 dan 360. Berarti tidak memenuhi. Jadi tidak memenuhi. Maka jawabannya yang memenuhi berapa? Nah, yang memenuhi ada dua. Yaitu 330 dan 210. Jadi himpunan penyelesaian, nah ini jawabannya ini. Jadi jawabannya HP, nah HP-nya itu berapa? Sin X sama dengan, bukan sin 30 ya, tapi sin min 30 ya tadi ya. Ini salah ya. Jadi sin X sama dengan sin min 30, maka jawabannya berapa tadi? HP-nya berarti 210,330. Nah itu jawabannya. Nah itu ya. Jadi menghitung satu soal yang soalnya seperti ini, nah, maksudnya seperti ini ya simple ya maksudnya. Soalnya tadi gimana sih? Soalnya tadi, nah soalnya cuma seperti ini. Nah ini ya. Nah ini soalnya cuma gini. Tentukan penyelesaian ini. Nah ini tentukan penyelesaian gini. Sin X sama dengan sin min 30. Nah ini. Cuman gini saja tapi penyelesaiannya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi susahnya di situ ya. Oke. Nah, ini. Nah, seperti ini.
Nah, itu baru sin tuh ya. Oh ya. Alah, ini masih ada cos. Nah, tapi saya ini kita pembahasan cuma sin saja dulu sih. Ada yang ditanyakan atau tidak? Nah, untuk pembahasan sin. Nanti untuk pertama selanjutnya bisa kita lanjutkan di cosnya, atau nanti saya buatkan video untuk penjelasan di cos. Nah, gitu ada cos di sini. Nah, ini ada rumusnya nih cos. Oke. Nah, ada ditanyakan untuk yang sin? Mungkin ada latihan soal mungkin. Saya siapkan latihan soal enggak ya di sini ya? Coba bentar. Kayaknya ada. Oh, bukan ini. Ini kembali ke daftar isi coba. Kayaknya ada soalnya kok, latihan soalnya. Ah, ini soalnya. Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan mungkin bisa di zoom mungkin ya. Nah, bisa di zoom di layar kalian. Bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, bisa. Nah, ini. Kita bahas ini ya. Indikatornya di sini. Oke. Oh, kelihatan. Penyelesaian persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 2. Nah, ini. Padahal tadi itu rumusnya gimana? Tadi itu kalau di rumus itu kan bentuknya bukan kayak gitu ya. Jadi kalau di rumus tadi itu bentuknya kayak gini. Sin X sama dengan apa? Sin A ya tadi ya. Sin A. Nah, gitu kan? Nah, terus rumusnya gimana? Kan ada dua rumus nih. Yang pertama, rumusnya itu X sama dengan A gitu kan, plus K kali 360. Ini yang pertama. Yang kedua, itu gimana rumusnya? X sama dengan 180 min A, nah itu kan, ditambah K 360. Ini yang kedua. Nah, jadi kita gunakan rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada sin X sama dengan sin setengah akar 2. Loh, Pak, kok sama dengan setengah akar 2, Pak? Bukan sin A, Pak. Nah, jadi gimana? Jadi caranya, kalian harus memikirkan bagaimana kita ubah setengah akar 2 ini menjadi sin A. Nah, gitu kan. Dengan cara apa? Nah, dengan cara menggunakan apa? Kalian tadi sudah saya kasihkan ya. Apa? Sin X, tadi kan saya kasihkan kayak tabel gitu ya. 0. Terus berapa? 30. Lanjutnya 45. Lanjutnya 60. Terus apa lagi? 90. Nah, itu diingat-ingat ya. Ini namanya sudut istimewa. Nah, sudut istimewa dalam sin, nah itu ya, dimulai dari 0. Sin 0, 0. 30 berapa? Setengah. 1/2. 45, setengah akar 2. 60, setengah akar 3. 90, 1. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus ini. Oh, berarti sin setengah akar 2, nah kalau kita ubah, maka bisa kita ubah dengan cara mengubah A-nya, sin X sama dengan sin 45. Gitu ya. Kok bisa 45, Pak? Iya, karena setengah akar 2 ini, yang saya lingkari ini, itu adalah 45 derajat. Nah, itu ya. Nah, berarti kita sudah punya X di sini, sudah punya A. Nah, gitu. Jadi kita tinggal cari saja. X sama dengan A. A-nya berapa? 45. Coba kita ganti 45. Ditambah K kali 360. Nah, ada ini yang pertama. Terus yang kedua, tinggal kita gantikan X sama dengan 180 dikurangi 45. Berapa tadi ya? Nah, tambah K dikali 360. Nah, kita hitung ini. 180 dikurangi 45 berapa? Iya, berapa? 135. Ya kan? Ditambah K 360. Nah, gini. Ini belum selesai. Masih ada yang namanya apa? Permisalan. Dimisalkan apa tadi? Kita misalkan K-nya. Nah, kita misalkan K. Jadi K sama dengan 0. Nah, maka yang pertama, X sama dengan, nah itu ya. Nah, bentar. Ini tak ginikan aja. Nah, kalau K-nya 0 berarti X sama dengan 45 ditambah berapa? K-nya 0 berarti 0 kali 360. Nah, kita hitung 0 kali 360 berapa? Oh, berarti 0. Berarti 45 tambah 0 sama dengan 45. Nah, itu kan jawabannya 45. Nah, selanjutnya yang kedua, K sama dengan 1. Nah, berarti X sama dengan 45 ditambah 1 kali 360. Dikali ini ya, tandanya titik ya. Jadi 45 ditambah berapa? 360. Ya, karena 1 kali 360 kan 360. Jadi X sama dengan berapa? 405, ya kan?
405. Jadi ada dua jawaban. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, lanjutnya kita lanjutkan untuk yang cara yang kedua. Kita misalkan K sama dengan 0. Ya ini ya, kita lanjutkan ya. K-nya diganti 0. Nah, ini K-nya diganti 0. Berarti X sama dengan 135 ditambah berapa? K kali, K-nya kita ganti ya. Nah, ganti berapa? 0. Iya, 0 dikali 360. Jadi X sama dengan 135 ditambah 0. Berarti berapa? 135. Ini yang ketiga. Nah, selanjutnya K sama dengan 1. Nah, ini K sama dengan 1. Kita ganti K sama dengan 1. Berarti 135 yang ini ya. Ditambahkan K diganti 1 dikali 360. Jadi X 135 ditambah 360 berapa? Jadi jawabannya 495. Nah, ini. Jadi ada 3, ada 4. Nah, ini 4. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Oh, ada kata-kata ini. Nah, seperti yang tadi ya. Kata-katanya gimana? Ini katanya nih. Di sini ada X di antara apa nih? Nah, ini di antara 360. Berarti yang memenuhi berapa? Oh, yang memenuhi berarti 45. Berarti HP-nya HP 45 memenuhi ya berarti. Karena di antara 360. Nah, 405 tidak, ini tidak. Ini juga tidak. Nah, ini iya. Jadi ini memenuhi. Jadi 135. Di jawabannya 45,135 derajat. Jadi jawabannya kalau di sini kita bisa memilih jawaban A. Nah, gitu. Ya. Ya, untuk recordingnya ini saya matikan dulu ya. Nah, nanti ini kan tadi kan saya rekam. Nanti coba dibuka di YouTube, nanti kalau kalian mau bisa dipelajari lagi untuk sin. Nah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.